Dikabarkan dari jpnn.com bahwa ada 8 ketua DPD Nasdem dan ex-ketua DPW di Sulawesi Utara pindah ke PSI. Hal inilah yang menjadikan Surya Paloh itu boleh dikata prihatin, di mana mengatakan bahwa kader Nasdem tidak tidak setia kepada Nasdem sehingga pindah ke PSI. Dan inilah pidato Surya Paloh itu. Saya harus ingatkan saudara, bagi siapa saja yang ragu terhadap misi besar gerakan perubahan berada di Partai Nasdem ini, tentu kita hormatin ketika dia harus meninggalkan partai ini. Karena tidak ada tempat bagi partai ini, bagi setiap kadernya yang bersikap ragu-ragu. Kita tidak memerlukan jumlah kader yang besar, tapi istilah orang Medan, kader kaleng-kalengan. Kita membutuhkan kader yang memang dia ditempa oleh dasar pemikiran, keyakinan, dan keulatan serta komitmen yang mengikat. Ini adalah rumah besar, tempat yang bernaung, tempat para kader menapak karirnya, membawa misi besar idealismenya, menggantungkan juga obsesi-obsesi besar yang ada pada dirinya. Karena pada kita semuanya kader partai ini mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota masyarakat dalam status yang paling terbaik, baik itu posisi kedudukan formal maupun sosial, ekonomi, dimanapun mereka berada. Seorang mantan kader Partai Nasdem bernama Bestari Barus mengungkapkan keputusan mengejutkan yang memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia setelah merasa tersentuh mendengar pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Kongres PSI. Transformasi politik ini menjadi sorotan karena menandakan bahwa pengaruh retorika dan visi pemimpin bisa menggerakkan loyalitas partai. Bestari menyatakan bahwa dalam pidato tersebut Jokowi menyampaikan pesan tentang harapan, perubahan, dan visi ke depan dan resonan dengan keyakinannya. Ia melihat PSI sebagai wadah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang pernah ia kagumi dalam pidato tersebut dibanding posisi lama di Nasdem. Meski begitu, pemindahan ini menarik banyak pertanyaan. Apakah perasaan tersentuh cukup untuk mendasari keputusan politik penting? Bagaimana reaksi internal kedua partai, Nasdem dan PSI, terhadap langkah ini? Yang pasti, langkah Bestari Barus menunjukkan bahwa dalam politik modern, sentimen publik dan persuasi pemimpin masih punya peran besar dalam menarik dukungan. PSI hari ini menjelma menjadi rumah baru politik Indonesia, tempat kader-kader berkualitas menemukan ruang segar untuk berjuang. Di saat banyak partai sibuk dengan intrik internal, PSI justru tampil gagah berani dengan sikap tegas. Membela Jokowi tanpa ragu, tanpa basa-basi. Ahmad Ali bahkan menegaskan dalam pidatonya, seluruh kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan menjaga kehormatan Presiden Jokowi. Pernyataan ini keras, tegas, dan jelas.
Sebuah pesan bahwa PSI siap menjadi benteng pertahanan Jokowi dari segala serangan, fitnah, dan penghinaan yang selama ini dibiarkan begitu saja oleh partai-partai lain. Mengapa 3 pentolan Nasdem memilih PSI? Pertanyaannya, mengapa tokoh besar seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masih berani meninggalkan zona nyaman mereka? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, Ahmad Ali. Wakil Ketua Umum Nasdem ini bukan orang sembarangan. Pernah viral karena menolak mengambil gajinya sebagai anggota DPR, ia dikenal publik sebagai sosok yang bersih dan berintegritas. Kini ia masuk PSI sebagai ketua harian. Artinya jelas, Ahmad Ali melihat masa depan politik lebih menjanjikan bersama PSI ketimbang bertahan di NASDEM yang makin goyah. Kedua, Bestari Barus. Sosok fighter sejati. Ia berani berdebat, bahkan melawan Riflai Harun saat membela sikap politiknya. Dulu juru bicara tim pemenangan Anies, kini memilih meninggalkan Anies. Mengapa? Karena ia sadar dukungan terhadap Anies hanyalah jalan buntu. Politik pragmatis tanpa arah. Bersama PSI, Bestari melihat semangat baru, arah yang jelas. Membela Jokowi, membela rakyat. Ketiga, Rusdi Masih. Inilah tokoh penting dari Timur Indonesia, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Jabatan bergengsi itu rela ia lepaskan demi bergabung dengan PS. Partai baru PSI yang membajak kader dari Partai Nasdem. Nggak kaleng-kaleng nih Gi ya. Petinggi Partai Nasdem yang pindah ke PSI sekarang gitu. Mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, Ahmad Ali sebenarnya sudah didekati oleh Jokowi untuk bergabung dengan PSI. Tapi bukan dalam konteks menjadi pengurus PSI. Waktu itu Jokowi minta Ahmad Ali untuk jadi mentornya Kaesang. Ini bukan tanpa sepengetahuan elit di lingkaran istana, ya kan Ci? Yes, bahwa perpindahan atau masuknya politikus Nasdem ini juga sebelumnya pasti dikomunikasikan dengan lingkaran atau orang-orang terdekat Prabowo. Ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu, karena ya beberapa orang di lingkaran Prabowo itu tidak menganggap Partai Mawar sebagai ancaman. Bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029 atau sebagai capres gitu. Saya menyatakan ikut serta bersama-sama dalam tim untuk mendukung Pak Anies itu bukan berarti yang lainnya nggak bagus. Itu hanyalah pilihan. Ya kan? Analoginya begini, you ditugasin ke Medan, ada 3 pesawat, Garuda, Citylink, sama, sorry ya menyebut nama nih, sama Lion Air. Kalau you terbang pakai Citylink, apakah Garuda dan ini buruk? Itu masalah pilihan. Ya kan? Ini masalah pilihan biasa saja gitu loh. Maka setelah dia selesai, dinyatakan oleh KPU sebagai yang pemenang adalah Pak Prabowo, ya udah selesai dukungan saya. Mau dukung apa lagi saya? Realistis. Jadi nggak ada cerita saya pindah dukungan. Lebih ke realistis lah. Jadi bukan zero sum game ya, bukan yang ini baik berarti ini buruk. Saya nggak mau begitu dong. Saya jauh lebih kenal Pak Prabowo di awal ketimbang yang lainnya. Bang Saroni, geng. Bang Saroni yang kemarin digeruduk bendum Nasdem itu, yang gegara ngomong tolol-tolol itu. Kabarnya pindah ke PSI sebagai Dewan Penasehat. Ini lucu banget sih ini. Kalau sampai kejadian ini bener-bener spektakuler dan pasti ada yang nyalain Jokowi lagi nanti. Ini gara-gara Jokowi nih. Bener-bener semua dibedol kader-kader Nasdem. Apakah ini ada hubungannya dengan 2029 di mana target PSI masuk menjadi top 5 partai dengan suara terbanyak? Kader Nasdem tahu Nasdem dapat 4% 2029 pada pindah ke Partai Solidaritas Indonesia. Ya kalau bagus ya dievaluasi lagi 3 bulan. Karena mau gimana pun kalau per 3 bulan saya nggak mengevaluasi,
takutnya nanti ada yang malah enak-enakan. Kenapa? Karena target kita di 2029 ini kan lolos ke Senayan. Dan lolos ke Senayan itu kan bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya kita di 2029 bisa masuk Senayan. Karena sekarang ada tambahan amunisi baru, yaitu Pak Ahmad Ali yang mendampingi saya. Ada satu lagi sebenarnya, cuma masih nyangkut. Nggak berani sebut saya. Nggak apa-apa, kita kan masih punya kesempatan banyak. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan saya umumkan satu lagi wakil ketua umum. Dan selanjutnya saya ingin menegaskan untuk seluruh pengurus yang hari ini dilantik, untuk sampai akhir 2026, fokus kita cuma satu, perbaikan struktur. Kenapa? Karena nanti akan ada verfak lagi dari KPU untuk partai yang belum lolos ke Senayan. Walaupun sebenarnya di tahun 2020 kita bisa mengatakan ada 5 kader PSI yang sebenarnya masuk ke DPR RI. Tapi hak kita yang di DPR itu kan malah jatuh ke orang lain yang sebenarnya bukan mewakili masyarakat. Tapi itu kan sudah ada ketentuan di parliamentary threshold. Tidak apa-apa, kesempatan kita di 2029 jauh lebih besar. Insya Allah partai ini akan jauh lebih besar di 2034 nanti. Saya berharap banyak untuk pengurusan baru.